Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport. Channel yang selalu menyampaikan materi-materi pelajaran untuk tingkat sekolah dasar, khususnya kalian kelas 4 ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, tidak henti-hentinya setiap video channel Education and Sport menyampaikan kepada kalian agar tidak terlalu banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah karena situasi dan kondisi sekarang kurang begitu kondusif. Oleh karena itu, lebih baik kalian melakukan aktivitas di rumah saja. Tapi seandainya kalian terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan masker. Masker selalu kamu gunakan kemanapun kamu pergi. Karena masker akan merawat kalian, menjaga kalian dari tertularnya wabah penyakit yang sedang melanda wilayah kita ini. Baiklah anak-anak, kepada anak-anak Bapak yang baru mampir di channel Education and Sport ini dan belum sempat melakukan klik like dan subscribe-nya, silakan klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian selalu update mengikuti video-video yang akan channel Education and Sport kirimkan. Baiklah anak, ingat, sekali lagi Bapak ingatkan, selalu gunakan masker dan selalu cuci tangan menggunakan sabun dan dibilas menggunakan air yang mengalir. Kita masuki materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Menjelaskan keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Karena kalau tidak disesuaikan dengan kondisi alam ya nggak mungkin ya, semuanya harus disesuaikan dengan kondisi alam. Seperti contoh kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia, ini disesuaikan dengan keadaan alam, seperti pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan di tepi pantai. Tanaman yang dibudidayakannya, tanaman yang dibudidayakan untuk wilayah ini bisa beragam ya, beragam yang disesuaikan dengan jenisnya. Misalkan tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Kemudian peternakan dan perikanan. Oke, peternakan dan perikanan. Tapi sebelum kita memasuki peternakan dan perikanan, kita harus kamu ketahui ya, tanaman tadi kan di sini Indonesia ini kegiatan ekonominya harus disesuaikan dengan alam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sekarang ada dataran tinggi, tanaman apa saja yang tumbuh di dataran tinggi?
Ini hanya contoh ya. Hanya contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi seperti tanaman stroberi. Nah, kamu senang ya makan stroberi ini? Siapa yang suka makan stroberi? Nah, ini bisa tumbuh di dataran tinggi. Kemudian tanaman wortel, bagus sekali untuk mata ya, tanaman wortel. Kemudian tanaman brokoli, tanaman kubis, tanaman kentang, tanaman apel dan tanaman teh, tanaman kopi, serta tanaman kakao. Ini merupakan tanaman yang tumbuh atau bisa tumbuh di dataran tinggi. Selain di dataran tinggi, ada juga tanaman yang tumbuh di dataran rendah seperti padi, jeruk, leci, mangga, pisang, jambu, dan banyak lagi. Ini Bapak hanya sebagian, hanya contoh. Kemudian ada juga tumbuhan yang bisa dibudidayakan di pesisir pantai. Apa aja? Pandan pantai atau Pandanus utilis bahasa Sanskertanya nah ya. Kemudian ada bakau atau mangrove, Rhizopora racemosa. Ada juga kelapa, ada juga ketapang, cemara laut, waru laut, pohon stigi. Ini merupakan tumbuhan yang bisa ditanam di dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Selain tumbuhan, di sini ada peternakan. Kegiatan ini atau peternakan dan perikanan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Berbeda-beda juga ya, sama dengan tumbuhan, hewan juga. Sekarang ada beberapa hewan yang tumbuh di dataran rendah. Ada ayam. Siapa yang suka makan ayam? Bukan makan dengan ayam ya. Ayam, ada itik, ada bebek, angsa, dan lain-lain. Kemudian ada hewan yang dibudidayakan di dataran tinggi. Dataran tinggi ini banyak, contohnya sapi, kerbau, domba, kambing. Ya, ini di dataran tinggi. Kemudian kalau di pesisir pantai apa? Nah, kamu pasti tahu, udang, cumi-cumi, rumput laut, dan lain-lain. Nah, ini merupakan binatang atau hewan yang bisa dibudidayakan di dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir pantai. Selain itu ada kehutanan, kegiatan ekonomi di Indonesia di bidang kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Oke anak-anak, nah ini ada tugas yang harus kalian isi. Sudah ada tadi sudah dijelaskan sama channel Education and Sport beberapa tumbuhan yang bisa tumbuh di dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Silahkan nanti kalian ulang lagi. Silahkan tulis dulu soalnya. Apa soalnya? Nomor 1, tuliskan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat di pesisir pantai. Banyak ya. Kemudian yang kedua, tuliskan pada tabel berikut tanaman yang dibudidayakan sesuai lokasinya. Ini tanaman dulu ya. Apa di dataran rendah, ada di dataran tinggi, ada di pesisir pantai. Nah, sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian yang soal nomor 3, tuliskan pada tabel berikut hewan yang dibudidayakan sesuai lokasinya, yaitu hewan yang ada di dataran rendah, hewan yang ada di dataran tinggi, dan hewan yang ada di pesisir pantai. Nah, sudah disebutkan semuanya, tinggal kalian ulangi kembali videonya, silahkan tulis. Kemudian soal nomor 4, tuliskan 3 manfaat beternak sapi bagi masyarakat. Apa manfaat beternak sapi? Nah, banyak sekali manfaatnya ya. Karena itu merupakan tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis atau di buku tugas. Kemudian kamu kirimkan ke guru kalian.
Menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Berarti ini kita memasuki pembelajaran PPKN ya. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut yang harus kita miliki dalam keragaman. 1. Tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku. 3. Tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi ini sikap yang harus kalian miliki dalam keragaman. 1. Ingat tadi, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Agar teman kamu yang beribadah tidak terganggu oleh obrolan kalian. Jadi kalau kalian menunggu teman, jangan mengobrol. Oke, menghargai teman yang berbeda suku ya. Sesama bangsa Indonesia walaupun berbeda suku kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati. Dan tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerah. Tidak usah diejeknya, biarin aja. Kita juga punya bahasa daerah masing-masing. Oke. Karena tadi merupakan sikap yang harus kita punyai untuk menjaga keragaman yang ada di Indonesia. Namun, keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. 1. Mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Tidak mau bermain dengan teman yang sukunya berbeda dengan kita, ya, berbeda suku atau agamanya dengan kita. Yang 3. Memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. 4. Lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. 5. Tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Nah, ini sikap-sikap yang harus kalian tinggalkan karena dapat mengakibatkan suatu perpecahan. Ya, sekali lagi, kalian tidak boleh mempunyai sikap seperti ini. Kalian harus hormat sama semua suku yang ada di Indonesia. Meskipun suku tersebut berbeda dengan kita dan agamanya pun berbeda dengan kita. Kita harus tetap saling menghormati. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi penting yang baru kita peroleh. Itu merupakan peta pikiran ya. Jadi peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Bagaimana cara menyampaikan informasi melalui peta konsep? Nah, 1. Tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. 2. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. 3. Tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, itu anak-anak merupakan suatu cara kita untuk menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Nah, jadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Karena ya,
itu sekali lagi merupakan peta pikiran yang harus kalian kuasai. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Seandainya bermanfaat bagi kalian, silahkan share video ini melalui Facebook kalian ya. Karena sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mengklik like dan subscribe-nya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena like dan subscribe yang kalian berikan kepada channel Education and Support ini merupakan modal utama bagi channel Education and Support untuk tetap eksis menyampaikan materi-materi pelajaran khususnya bagi kalian kelas 4 ini. Baiklah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Silahkan pelajari, kerjakan tugasnya yang ada di video ini. Mungkin nanti ada tambahan di buku ya, ada soal juga yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.